Iku wis ngerekam. Halo dulur, selamat siang. Lama nggak jumpa, lama nggak bikin video. Mohon maaf karena banyak kerjaan. Ya, alhamdulillah puji Tuhan, bukai brewok lagi banyak garapan, jadi nggak sempet bikin video. Seperti yang kelihatan ini ya. Ini kitchen set. Ini nanti duko. Ini lemari jati, full jati TPK. Yang di dalam sana itu lemari HPL. Terus ini meja, ini yang saya kasih alat. Terus ini untuk tangga, itu stok kayu. Nah, oke. Kalau video kali ini saya bikin karena ada beberapa dari subscriber tanya, Om, nggak mungkin sampai selama ini bikin project cuman dari alat hand tool. Memang saya nggak semuanya pakai alat hand tool ya, karena kalau pakai hand tool kapan selesainya. Terus itu karena itu saya sekarang untuk mengejar produksi, saya punya banyak alat power tool. Kebetulan ini nanti saya sebut satu persatu dan saya kasih review singkat menurut hemat saya. Jadi sepengalaman saya. Terserah kon ngomong saya pernah pakai ini tapi beda dengan yang numpu kayak berat, terserah kon. Pokok ini pengalaman saya. Oke. Nah, untuk itu di awal ada satu alat paling penting menurut saya untuk penentuan bahan. Ini namanya MC meter, moisture meter. Mungkin dulur-dulur di sana sudah banyak ngerti dan punya yang lebih bagus dari ini ya. Tapi ini bagi saya sudah standar. Kita coba ya. Stop. Jadi ini MC meter gunanya untuk alat mengukur moisture content atau kelembapan atau kadar air dari suatu bahan yang akan kita gunakan. Saya coba ini ya. Ini kayu jati perhutani TPK yang sudah saya rakit. Kita lihat ininya berapa. Jadi dari awal ini kan masih mati ya. Ini ada modenya. Ada yang A itu untuk kayu apa, yang B untuk kayu apa, yang C untuk kayu apa. Karena ini jati, saya setel ke mode A. Kita coba. Ini harus ditusukkan ke dalam. Nah, jadi moisture kontennya 12,5%. Ini sudah bisa dikerjakan. Sedangkan yang kayu yang berdiri di sini, papan yang berdiri di sini, ini kayu jati rakyat. Kita cek ya moisture kontennya ya. Masih 88-87%. Nah, itu perbedaannya kalau kita menggunakan kayu jati perhutani atau TPK dengan kayu jati kampung. Kalau kayu jati TPK langsung bisa kita gunakan, langsung bisa kita olah. Kalau kayu kampung kita harus jemur dulu, paling enggak ya seminggu, itu pun harus dipanasan. Oke, kita lanjut ke alat yang lain. Nah, moisture content ini saya nggak tahu harganya berapa. Saya dikasih salah satu supplier kayu saya, orangnya terpercaya, namanya Pak Amir Hakim. Kalau di Facebook kalau nggak salah Pakart, PAKART. Nanti linknya saya taruh di bawah. Oke. Nah, kita lanjut ke alat yang lain ya. Ini sudah saya tata semua alat power tool saya. Ada beberapa alat mungkin yang saya review sedikit-sedikit, tapi tidak ada alatnya karena
Alat tersebut saya kemarin dapat rezeki di bobol maling ini. Jadi alat tersebut nanti saya sebutkan, tapi tidak ada barangnya karena saya sudah pengalaman menggunakan. Oke. Nah, yang pertama Circular Saw 9 in merek DJA ini. Ini baru ya. Baru beli, hilang, balik maneh. Ketemu soalnya. Aduh, berat. Ini saya gunakan kalau potong kayu yang besar, yang tebel, balokan atau bahan-bahan meja yang tebel, yang besar kan nggak mungkin kalau kita bahannya itu kita angkat, kita geraji di table saw karena table saw saya kecil. Jadi saya pakai ini yang jalan lebih enak. Ini nyaman digunakan, powernya dapat, tapi cuman sayang untuk kuncian kemiringan pisau ininya, gergajinya cuman satu. Kalau nggak salah, nah ini cuman bagian depan ini aja, yang belakang nggak ada. Jadi resiko untuk miring itu lebih besar. Tapi untuk kalau buat potong kasar aja nggak masalah. Ini powernya tapi dapat. Saya pakai belah ulin sama potong ulin, balok ulin bekas landasan rel kereta api itu kuat dia. Yang pertama, aduh antep. Dek, pinggir nak. Yang kedua, Inco Circular Saw 7 in, mereknya Inco. Kalau yang ini harganya, yang DJA ini 1.200.000. Kalau yang ini saya nggak tahu harganya. Ini saya dipinjemi Mas Oyo, punya saya digondol orang, punya saya Maktek. Inco ini nyaman digunakan, tenaganya dapat, kuat banget. Kekurangannya saya punya yang Maktek ya, hilang itu ya Maktek. Dibanding Maktek kekurangannya cuman ini lebih kasar suaranya, mesinnya daripada Maktek. Kalau Maktek masih halus ya, tapi untuk tenaganya juga kuat. Inco ini saya seneng ini. Ini saya dipinjemin Mas Yoyo, belum bisa beli. Yang ketiga, planer standar ya, Maktek. Ini yang satu lama, yang satu beli, yang satu baru beli. Soalnya yang satunya digondol juga. Ini kalau nggak salah harganya 775-an kalau nggak salah. Yang ini juga dipinjemin dari Mas Yoyo, AEG. Ya kalau yang ini sih nggak bisa dibuat kerja ya, kalau buat hobi enak aja ya, dibandingkan Maktek jauh. Ini cuma menang merek, menang bodi. Yang selanjutnya bor. Saya bor ada dua macam. Yang ini impact saya JLD 500 ribuan, tapi tenaga jos, baterainya awet. Rekomendasi ini JLD, enak, bodinya pendek, buat tempat-tempat sempit juga enak. Selain JLD ini saya juga punya cordless drill itu Makita, lagi dipinjem tukang saya, HP 333. Kalau nggak salah dulu saya beli harganya 1.300.000. Jadi saya mesti satu pasang. Yang ini untuk misalnya ngerakit ya, ngerakit kayak ini. Yang satu untuk ngebor saya pakai Makita, yang HP itu. Yang ini untuk nyekrupnya, powernya dapat. Terus bor listrik Bosch. Ini baru, nyaman, enak, tenaga dapat, tapi agak cepat panas. Tapi saya seneng gripnya, ini nyaman banget. Menurut saya kalau merek Bosch itu selalu nyaman dipakai. Ini 600-an.
Terus sander biasa saya ada 2. Ini ya kalau dipakai kerjaan kasar oke. Tapi saya sarankan sebelum menggunakan ini apa namanya, sander ini digunakan hanya untuk yang halus. Jadi untuk grade 400 ke atas. Yang selanjutnya orbital. Nah, orbital ini saya pakai Magtek, nyaman, awet, jatuh berkali-kali oke. Spare partnya gampang, di Tokopedia atau apa gampang spare partnya. Ini enak. Jadi biasanya kalau saya habis kalau laminasi kayu, setelah dilaminasi kan dipasrah untuk meluruskan. Setelah dipasrah menggunakan belt sander. Setelah belt sander orbital untuk menghilangkan scratchnya belt sander. Setelah itu baru halusnya pakai ini. Karena sudah hilang scratchnya baru pakai halusnya pakai ini. Tuh. Kalau nggak salah ini 900-an ini. Jigsaw ini baru saya pakai merek Boss. Lagi gandrung sama Boss, soalnya menurut saya baru-baru ini saya pakai Boss ini nyaman sih penggunaannya. Barangnya ya enak, rokok. Terus untuk gerinda saya pakai DCA. Gerinda saya cuman 2. Yang ini nggak pernah saya pakai, rusak. Ya merek Ryu, apa yang diharap. Kalau untuk hobi oke. Ini saya pakai DCA. Saya nggak pernah gosok pakai gerinda. Hasilnya gelombang dan banyak scratchnya. Kalau sudah di finishing kelihatan scratch, lingkar-lingkar, jelek banget. Ini biasanya saya pakai potong besi. Nggak pernah pakai amplas ya. Ada satu lagi belt sander Makita ini baru. Sama ini yang lama belt sander Magtek. Dua-duanya enak, berat. Jadi kalau di kayu apa namanya, kayu keras cepet karena dia bobotnya berat. Nariknya enak. Perbedaannya kalau komparasinya 2 ini, Magtek sama Makita, hampir sama, enak, nyaman. Bodinya juga sama. Perbedaannya cuma di mesin. Mesinnya lebih halus pakai Makita. Menurut saya ya, suaranya lebih halus Makita. Selanjutnya router. Ini namanya plunge router. Fungsinya gini, saya gunakan untuk kalau bikin profil di pintu. Kadang juga kalau urusan males natai ya pakai ini, biar enak. Tuh, profil besar. Trimmer Makita punya, Magtek punya. Kalau jenengan orang baru pingin beli antara Magtek atau Makita, saya sarankan Makita. Selisihnya cuma 75.000, lebih enak Makita. Untuk setting naik turun lebih nyaman, gripnya lebih nyaman, suaranya lebih halus, lebih enak Makita. Magtek ya ada sih, tapi ya ini naik turunnya susah, soalnya harus pakai skrup. Ini harus pakai obeng. Tuh. Selanjutnya ini untuk poles, khusus untuk kerjaan resin. Ini NRT Pro, tapi sudah saya upgrade. Dulu saya beli pertama, saya pakai 2 jam, mesinnya kebakar. Terus saya minta tolong tetangga suruh gulungin lagi, sampai sekarang awet. Ini paku tembak merek Nankai. Harganya lupa ya, harganya lupa. Ini dulu saya beli di Mitra 10.
Terus bor besar ini Magtek 84 kalau nggak salah. Ini fungsinya kalau pasang-pasang kitchen set, pasang apa kan harus pakai bor besar gini. Kalau temboknya keras biar nggak susah. Kalau pakai bor kecil kasihan yang kerja lama. Nah, itu sekelumit alat yang saya gunakan. Saya tidak punya apa, table planner belum punya, rencana pengen punya, jointer belum punya, sama pengen punya lagi bensaw sama bor-bor. Itu rencana ke depan. Sementara masih alat-alat kecil. Jadi intinya kalau yang pakai bahan besar-besar saya pakai DJI ini. Bahan kecil-kecil, plywood atau apa saya pakai ini. Ini fungsinya untuk meratakan setelah dilaminasi planer. Setelah dilaminasi naik ke belt sander untuk menghilangkan goresan-goresan planer. Pakai belt sander mesti ada scrapnya, lurus-lurus mesti ada. Dihilangkan menggunakan orbital planer grip 80. Setelah dari orbital, pakai orbital baru pakai sander biasa. Ini kalau bikin profil-profil potongan seperti ini saya pakai jigsaw boss. Ini kuat loh, ini 3 hampir 4 cm. Hampir 4 cm, nyaman banget digunakan, bos. Untuk bahan untuk finishing saya standar pakai ini apa, kompresor Swan lama. Terus spray gunnya Meiji yang KW ya, beli di Tokopedia atau di marketplace lainnya banyak. Meiji KW itu yang F75 saya gunakan untuk sanding, sedangkan untuk F100 saya gunakan untuk top. Kenapa saya bedakan? Karena kalau saya sanding untuk pakai 100 itu kurang bagus. Paling enak itu 100 itu untuk top F100. Karena menurut saya partikelnya lebih kecil dari F75 menurut saya. Nah, dulur, ini alat saya yang nggak banyak, cuman seberapa daripada kalian-kalian yang menghasilkan karya yang lumayan. Ini karena ada yang sampai 2, ada yang 3, karena yang kerja membantu saya sekarang itu 4 orang. Jadi biar nggak saling nunggu, bisa langsung kerja, nggak saling tunggu, itu enak. Jadi ada yang double. Soalnya selain itu juga kadang saya butuh permajaan, seperti contohnya bed sander ini. Ini sudah tua, ini pertama kali saya beli tahun 2016. Saya beli belt sander ini, Magtek. Saya itu masih kerja jadi tukang tagih, dapat insentif saya beli Magtek ini. Sampai sekarang masih enak digunakan. Terus saya butuh lagi karena nambah tenaga, saya beli Magtek. Jadi intinya gini, saya bekerja tidak semuanya menggunakan alat hand tool. Alat hand tool saya gunakan kalau pekerjaan premium. Saya butuh pekerjaan yang presisi untuk membuat join, entah itu dovetail, entah itu purus. Saya lebih nyaman menggunakan hand tool, dosu pisau atau apa. Nanti selanjutnya akan saya bedah lebih dalam lagi untuk alat hand tool. Sementara overall yang di atas meja saya ini saya sudah gunakan luar biasa. Istilahnya dites, mbuh dibanting, mbuh ngerjakno bahan sing gede-gede wis dites dengan cara tidak wajar. Magtek ini berkesan sama saya. 4 kali terjun dari atasnya table saw saya.
4 kali masih bisa digunakan, masih presisi. Jadi ya overall yang masih bisa saya gunakan ya ini, kecuali AEG ini sama Ryu. Jadi ya kalau jenengan rekomendasi untuk alat pemula apa, walaupun sampean pemula, tentukan dulu sampai nantinya larinya ke hobi atau produksi. Kalau produksi saya sarankan ini, entah DCA, entah Magtech, entah Makita, itu semua tergantung dari penggunaannya juga. Tapi larinya kalau ke hobi ya yang simpel-simpel aja, yang murah-murah oke, soalnya jarang digunakan. Atau yang kayak katanya orang-orang merek Sultan, mau pakai Dewalt, mau pakai Milakue, mau apa, itu kalau hobi. Nah, ini keluarga saya, sedikit dari keluarga saya. Kalau ada lagi yang perlu ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa tolong di subscribe ya, tekan tombol like. Rasamu gak soro, gak panas nggak video ini ya, minta tolong saya. Terima kasih dulur, sampai jumpa di lain kesempatan.